Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Irfan. Kali ini kita akan membahas mengenai situasi dan kondisi pemain menjelang laga krusial Cina versus Indonesia. Jangan kemana-mana karena kita akan bahas lebih dalam lagi. Jelang laga krusial timnas Cina, targetkan Tom Hai untuk dimatikan pergerakannya. Sementara Alex Pastor sedang menyiapkan strategi dan senjata alternatif untuk mengalahkan tim Dragon. Satu persatu komponen dari tim pelatih sudah merapat ke Indonesia. Bahkan dua asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor dan Denny Lazat, terlihat di Solo. Alex Pastor dan Denny Lazat tengah melihat pertandingan Liga 1 antara Solo dan Dewa United, di mana dua klub tersebut diperkuat beberapa pemain timnas Indonesia, Egy Maulana, Ricky Kambuaya, dan Ramadan Sananta. Tentu saja dalam waktu persiapan yang terbilang lama, tim pelatih bisa lebih punya kesempatan untuk meramu taktik terbaik. Maklum, ketiadaan Martin Paes serta Marcelino Ferdinand yang akumulasi kartu membuat tim pelatih harus bisa menemukan kunci untuk ini semua. Satu sisi, Cina sendiri juga pastinya juga akan mati-matian memenangkan laga ini karena hanya kemenanganlah, maka peluang mereka untuk maju ke putaran keempat jadi lebih terbuka. Media-media di Cina mengakui jika peluang timnas mereka sangatlah besar, dan mereka juga meyakini kalau tim Dragon akan menjaga rekor yang selama ini selalu menang atas timnas Indonesia. Salah satu taktik yang diprediksi akan mereka mainkan adalah mengunci pergerakan Tom Hai sebagai komposer serangan bagi Cina. Kemampuan Tom Hai untuk melepas umpan kunci sangatlah berbahaya. Akan tetapi Alex Pastor pun juga mestinya dan pastinya paham soal hal ini. Itulah kenapa Alex Pastor sudah menyiapkan pemain yang bisa menjadi senjata alternatif untuk mempermudah peran Tom Hai, sekaligus mengisi kekosongan posisi dari Marcelino Ferdinand. Alex Pastor dan Lazat sendiri terpantau sudah berada di Indonesia untuk melakukan persiapan jelang laga timnas Indonesia versus Cina pada tanggal 5 Juni mendatang. Kemudian tinggal Patrick Kluivert yang kayaknya akan menggelar TC di Bali lebih awal dan telah memanggil 32 pemain timnas Indonesia. Ini pastinya akan memudahkan para pemain timnas Indonesia untuk bisa lebih lama beradaptasi. Kemudian dengan adanya TC yang lebih lama, paling tidak tim pelatih punya cukup banyak waktu untuk menyiapkan tim terbaik, terutama untuk menemukan solusi atas absennya Marcelo Ferdinand dan Martin Paes. Namun untuk posisi Martin Paes, Alex Pastor merasa lega. Pasalnya, Emil Audero bakal ke Indonesia secepatnya, karena Palermo gagal meraih tiket ke Serie A di babak playoff. Namun Emil Audero sendiri menegaskan kalau apapun yang terjadi, ia sangat siap dan antusias untuk bisa main membela timnas Indonesia. Apalagi itu adalah laga debut di kandang sendiri. Dan pastinya bagi Emil adalah momen yang gak bakal bisa ia lupakan. Bagi fan Indonesia, tentunya keberadaan Emil Audero pastinya sangat dibutuhkan, apalagi ini adalah partai krusial. Meskipun Emil Audero ibaratnya debutan, namun dari jam terbang di level tertinggi, ia punya segalanya untuk memberikan yang terbaik di bawah Mister Garuda. Sementara itu, melihat situasi yang ada, media Cina meyakini kalau timnya bakal menang melawan timnas Indonesia. Bagi media tersebut, Indonesia bukan lawan yang harus ditakuti. Apalagi di pertemuan pertama, Cina mampu menang dengan skor 2-1. Terlebih kekuatan Indonesia sendiri juga sedang berkurang karena absennya Martin Paes serta Marcelino Ferdinand. Cina yakin mengalahkan timnas Indonesia, apalagi ditambah pemain-pemain naturalisasi seperti Serginho dan Oscar. Lebih lanjut, media Cina juga meyakini kalau pasukan tim Dragon akan bisa menghentikan pergerakan Tom Hai
yang dianggap sebagai pusat serangan timnas Indonesia. Bagi Cina, Tom Hai dianggap punya kemampuan dalam melepaskan umpan kunci yang sangat baik. Itulah kenapa sebisa mungkin para pemain Cina pasti akan mematikannya di lini tengah agar serangan timnas Indonesia tidak bisa berkembang. Ini terbukti tanpa adanya Tom Hai, kreativitas tim Garuda yang memang kurang, dan itu terbukti saat di babak pertama pertemuan di Youth Football Stadium di Qingdai pada Oktober tahun lalu. Timnas Indonesia benar-benar sulit berkembang saat Tom Hai dicadangkan oleh Sintayong. Di satu sisi, Alex Pastoor sendiri pastinya sudah memahami situasi yang ada, karena memang ia sendiri telah melakukan analisis dari pertandingan timnas Indonesia di putaran ketiga. Melihat ini semua, Alex Pastoor yang dikenal sebagai ahli taktik pastinya mencoba untuk mencari solusi, mulai dari absennya Marcelino hingga kemungkinan pergerakan Tom Hai yang dibatasi. Semua tahu kalau Alex Pastoor adalah tipe pelatih yang berorientasikan pada hasil, yang mana artinya ia akan menitikberatkan semuanya pada sistem di mana semua pemain bagaimanapun harus bekerja sebagai unit. Semisal Kevin Dijk absen, maka di sana masih ada Sandy Walsh yang bisa dimainkan. Lalu jika Ragnar absen, menyusul Marcelino, Alex Pastoor masih punya stok winger dalam diri Eliano atau Egy hingga Yakub Sauri yang musim ini tampil bagus di klubnya. Guna membantu Tom Hai, jelas dalam hal ini peran Joe Pelipesi sangatlah penting. Terbukti dengan adanya di lini tengah, maka Tom Hai jadi lebih banyak punya space untuk bisa mengkreasikan serangan tanpa khawatir kena counter attack. Belum lagi timnas Indonesia masih punya pemain seperti Eliano serta Egy yang bisa berperan sebagai pemain kreatif. Eliano yang dalam beberapa laga terakhir sukses menemukan sentuhan terbaiknya, termasuk mencetak gol penentu kemenangan PSJ Zwolle atas Willem. Lalu Egy Maulana Fikri yang musim ini sudah bikin 12 gol dan 7 assist. Intinya, Alex Pastoor masih punya senjata taktik untuk mengambil angka dari Cina, termasuk kemungkinan memainkan sepak bola pragmatis disertai counter pressing yang selama ini menjadi andalannya. Di sisi lain ada Martin Paes yang memberikan masukan terkait apa yang harus diwaspadai dari tim Cina. Tim Dragon pasti akan memberikan kesulitan yang luar biasa bagi skuad Garuda, kendati itu bermain di GBK sekalipun. Sementara PSSI telah merilis 32 nama pemain timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali. Persiapan menghadapi dua laga melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Juni mendatang. Dan yang pasti, pemain yang terpanggil pasti akan memberikan hal yang terbaik demi Merah Putih agar dapat tampil di Piala Dunia 2026. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman di seputar dunia sepak bola, khususnya timnas Indonesia. Silakan teman-teman untuk memberikan komentar. Saya berharap teman-teman memberikan komentar yang positif agar channel ini bisa tumbuh dan berkembang lebih baik lagi. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita lainnya. Terus dukung timnas Indonesia. Salam olahraga, salam Garuda.